Shalom, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Hari ini Sabtu 25 April 2020. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat 16. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Atau ngade Jehovah, nunga tung naposom aku. Naposom doahu anak ni hatobamu. Nunga di hari-hari ho akarate sian aku. Saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata shock terapi, istilah ini sering kita dengar, dan bahkan kita juga sering bertindak dengan sebuah kesimpulan. Itu adalah shock terapi. Ini seperti sebuah pengalaman pemazmur dalam nats ini, yang merupakan shock terapi untuk dapat melanjutkan pergumulan hidupnya. Dengan demikian ada pelajaran yang berharga bagi kita melalui nats ini. Pertama, ayat ini memperlihatkan kepada kita hubungan hamba dengan Tuhan. Dulunya kita hamba, tetapi dengan anak kita menjadi anaknya. Pemazmur memberikan gambaran seperti orang tua yang direpresentasikan bukan pada sosoknya, tapi pengaruhnya bagi anak-anaknya. Kasih orang tua berpengaruh bagi seorang anak untuk mengenal kasih Allahnya. Allah yang lebih dulu mengasihi kita telah menunjukkan inisiatifnya melalui Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana dengan tanggung jawab kita untuk saling mengasihi di tengah keluarga? Sudahkah kita dipakai Tuhan untuk membuka ikatan-ikatan dengan kasih-Nya? Sudahkah kita membuat orang lain berharga dengan mengasihi mereka? Inilah perlu dipergumulkan agar kita senantiasa melihat Tuhan membuka ikatan-ikatan dunia ini seperti dari hidup pemazmur. Yang kedua, Daud menegaskan bahwa oleh pertolongan dan berkat Allah sajalah ia dapat melewati kesulitan dan ikatan-ikatan dunia dengan tujuan kelepasannya, supaya seumur hidup ia merayakan Allah dengan pujian. Daud menunjukkan bahwa ratapannya telah menjadi sarana yang menuntun dia untuk berdoa meminta Allah meringankan murkanya. Demikian jugalah halnya yang dilakukan oleh Daud di hadapan Allah. Kesadaran siapakah dirinya yang menyatakan Tuhan mengasihinya dan memilih Daud sebagai pemimpin Israel. Ia membereskan dirinya di hadapan Allah dan memohon belas kasihan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ketiga,
Pemazmur menyadari bahwa Tuhan itu menjadi murka karena dosa-dosa umatnya. Dan bila bertobat, kasih dan kebaikan hati Allah akan berlangsung seumur hidup. Hal inilah yang dilakukan Daud di dalam hidupnya, sehingga ia ditolong oleh Tuhan. Allah telah berjanji bahwa tidak akan meninggalkan maupun membiarkan kita. Dia Allah yang sanggup membela, memberikan kesembuhan, serta memberikan sukacita kepada kita. Apapun yang kita alami, persoalan apa saja yang sedang terjadi, marilah kita serahkan di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati. Tuhan sanggup menyelesaikan dengan caranya sendiri. Mari kita memohon seperti Raja Daud, agar Tuhan membukakan ikatan-ikatan yang menjerat kita, seperti yang terjadi di masa ini, wabah pandemi COVID-19. Ratapan yang kita alami hari ini dapat diubah menjadi tarian dan berkat. Walaupun kita saat menderita, tapi di balik semua ini Tuhan bisa mengubahnya menjadi sukacita. Untuk itu, mari kita untuk selalu memuliakan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Dan yakinlah, dengan iman percaya kita bahwa Tuhan akan memberikan sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita. Marilah kita seperti pemazmur yang selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan dapat mengubah kehidupan kita dari manusia lama yang hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri menjadi manusia baru yang mengedepankan Tuhan dari segala-galanya dengan sebuah kepastian iman. Kita berkata, COVID-19 cepat akan lenyap dan berlalu dengan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu, di mana kami Tuhan telah dipuaskan melalui makanan rohani firman-Mu Tuhan. Kami dari hamba diangkat menjadi anak-Mu. Dan Tuhan melepaskan ikatan-ikatan dunia, ikatan-ikatan penderitaan dari diri kami, seperti Daud yang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Tetapi Tuhan membuka ikatan-ikatan itu, membuka tali-tali itu. Setiap pergumulan hidupnya Tuhan melepaskan. Dan Tuhan memberikan jalan. Karena Tuhan menciptakan kami dan Tuhan lebih tahu setiap rencana-Mu bagi orang yang percaya. Hari ini kami Tuhan masih berseru ke hadapan-Mu. Dengan kuasa nama-Mu Tuhan, Engkau Tuhan membuka ikatan belenggu wabah pandemi COVID-19 dari dunia dan dari bangsa kami ini. Agar ini Tuhan rubah menjadi sukacita bagi umat-Mu, menjadi tarian bagi kami. Berkati Tuhan para pemimpin kami. Berkati Tuhan para pemimpin gereja-Mu. Berkati semua masyarakat. Dan berkati kami Tuhan dalam satu hari ini sesuai dengan
rencana, dan berkat-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa dan kekurangan kami, agar kami layak dan kudus di hadapan-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini, jadilah kehendak-Mu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.